kita bahas adalah tentang statistika, yaitu penyebaran data. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Tolong diperhatikan karena ini agak susah. Penyebaran data. Jadi ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data itu menyebar dari rata-rata. Terdapat beberapa ukuran penyebaran data yang kita pelajari. Yang pertama yaitu adalah jangkauan, kemudian simpangan rata-rata, kemudian variasi atau ragam, yang terakhir adalah simpangan baku. Nah, dari keempat ini kita belajar tentang data tunggal dan data kelompok. Jadi seperti itu. Langsung saja kita menuju ke jangkauan. Jangkauan ini nanti ada 3 yang kita bahas. Yang pertama itu adalah jangkauan data. Merupakan selisih data terbesar dan data terkecil. Jadi untuk mengetahui range atau jangkauan data itu tinggal lihat aja nilai terbesarnya berapa, nilai terkecilnya berapa, dikurangi. Jadi X max min X min gitu. Gampang ya, ini langsung kelihatan. Atau yang kedua itu ada jangkauan interkuartil, yaitu selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Jadi kalian harus cari dulu kuartilnya dulu dengan cara yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Ketiga kurangin ke 1. Kemudian ada simpangan kuartil atau istilah lainnya jangkauan semi interkuartil. Yang jangkauan kuartil tadi tinggal dibagi 2 seperti itu. Setengah dari selisih kuartil ketiga dan kuartil pertama. Baik, ini ada contohnya. Misalnya kita punya data seperti ini. Tentukan jangkauan data, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartilnya. Kita urutkan dulu datanya. Jadi ini terkecilnya 2, terbesarnya 10. Kita bisa cari dari data ini, kita bisa dapatkan informasi terkecil 2, maksimal 10, kuartil pertamanya 4,5, kuartil keduanya 6, kuartil ketiganya 8. Maka jangkauannya adalah 10 kurangin 2. Jangkauan interkuartilnya 8 kurangin 4,5. Kemudian simpangan kuartilnya 8 kurangin 4,5 bagi 2 atau 3,5 bagi 2 saja. 1,75 seperti itu. Ini untuk data yang tunggal. Seperti itu. Untuk data kelompok juga sama, nanti kalian tinggal cari aja, gampang kan, bisa langsung kelihatan seperti itu. Kita langsung lanjut ke subbab selanjutnya, itu tentang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata dari selisih setiap data dengan nilai rata-rata. Hitungnya, simpangan rata-rata sering dilambangkan dengan SR. Nah ini, kalau data tunggal rumusnya seperti ini. Artinya setiap data dikurangin rata-ratanya, kemudian diambil nilai mutlaknya dan dijumlahkan. Ini artinya jumlah dari semua nilai data dikurangin rata-ratanya dalam nilai mutlak. Jadi nggak ada nilai negatif, dibagi dengan N. Kalau data kelompok sama, bedanya dia pakai nilai tengah, kemudian dikali frekuensi karena dia berkelompok. Ini adalah total frekuensinya atau N-nya juga sama saja. Jadi SR itu adalah simpangan rata-rata, X adalah data ke I atau nilai tengah, X bar itu adalah rata-rata, frekuensi data ke I, N adalah banyak data. Jadi ini total frekuensi. Gitu. Contoh, ada data seperti ini, kita diminta untuk mencari simpangan rata-ratanya. Pertama kita yang harus lakukan adalah cari rata-rata dulu. Rata-rata kan tinggal jumlahin dibagi banyaknya, dapat 6. Kemudian kita cari simpangan rata-ratanya. Semua nilai dari si data itu kita kurangin 6 tapi diambil nilai mutlaknya. 4 kurangin 6, 6 kurangin 6, terus dibagi totalnya 8. Min 2 jadi 2. 0, 2, min 1. Tapi kita ambil yang positif. Didapat ternyata totalnya 12 dibagi 8, 1,5. Ini namanya simpangan rata-rata untuk data tunggal. Kalau data kelompok, nah ini data kelompok misalkan. Kita punya data seperti ini, diminta simpangan rata-ratanya. Berarti yang harus kita lakukan tahapnya seperti ini. Pertama kalian harus cari dulu nilai tengahnya. Dari 41 sampai 45, tengah-tengahnya 41, 42, 43, 44, 45. Berarti tengah-tengahnya adalah 43. Kemudian 46 sampai 50, 48, 53, 58, dan 63. Udah dapat XI-nya, kemudian kali. Karena kita butuh rata-rata, beri tahapnya sama seperti sebelumnya, cari rata-rata. Kali FI sama X itu. Ini kaliin, dapat ini kali ini, dapat ini. Terus dapat, kita jumlahkan, dapat segini, kemudian total frekuensinya segini. Oke, kemudian kita cari rata-ratanya. Rata-ratanya kan FI, XI, sigmanya berapa.
dibagi total frekuensi, dapat 54,5. Nah, baru ke sini. XI dikurangin X bar. Berarti tinggal ini 43 kurangin 54,5. Tapi yang diambil nilai positifnya. Ini kurangin ini kurangin ini kurangin ini kurangin ini, hasilnya adalah ini. Gitu. Kemudian kita kali dengan FI-nya. Kolom ke 1, 2, 3, 4, ke 5 dikali dengan kolom kedua. Hasilnya adalah ini. Gitu. Kali hasilnya. Nah, udah FI kali nilai mutlak dari XI min X bar, dapat cari jumlahnya. Semua data ini cari jumlahnya. Dapat, baru deh cari SR-nya. SR kan total FI dikali XI min X bar dibagi total frekuensi. 192 dibagi 30 dapat 6,4. Jadi itu namanya simpangan rata-rata. Tahapnya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke ragam. Ragam atau variasi adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Ragam variasi bisa dilambangkan dengan S pangkat 2. Rumusnya seperti ini. Sebenarnya mirip-mirip sama yang tadi ya, cuman kalau yang ini dia pangkat 2. X min X barnya. Kemudian kalau data kelompok pangkat 2. Kalau tadi kan ininya nilai mutlak ya. Gitu. Sebenarnya mirip-mirip, cuman ini yang ragam ininya kuadrat. Keterangannya sama. Langsung saja. Kemudian ada simpangan baku. Kalau simpangan baku itu sebenarnya akar dari ragam ya. Standar deviasi merupakan akar dari kuadrat kan. Jadi tadi si ragamnya tinggal diakarin aja. Seperti itu. Oke, langsung ke contohnya. Oke. Tentukan ragam dan simpangan baku dari data berikut. Jadi kita punya datanya. Sama tahapnya cari rata-rata dulu baru seperti ini. Rata-ratanya ternyata 5, ini dikurangin. Tapi terus dikuadratin. 43 kurang 54,5 dikuadratin hasilnya segini, set. Kemudian dikali sama F-nya. Kali dapat. Kemudian kita jumlahkan. Ini tadi rata-ratanya dapat segini. Kemudian untuk mencari isi ragamnya adalah total dari F kali XI min X bar kuadrat dapat segini dibagi total frekuensi. Ternyata dapat 53,8. Ragamnya adalah segini. Kemudian untuk mencari simpangan tinggal si ragam diakarin. Dapat 7,3. Maka dia ragamnya adalah 53,8. 53,58 dan simpangannya adalah 7,32. Seperti itu. Tahapannya gitu ya. Jadi kalian cari F-nya dulu, cari rata-rata. Untuk mencari rata-rata kalian butuh F dikali XI. Kemudian dibagi, setelah mendapat rata-rata kalian kurangin si nilai XI-nya dengan rata-rata. Kemudian dikuadratin. Set. Setelah itu kali dengan frekuensi dari masing-masing hasil tadi. Oke, dapat ini kita jumlahkan, dapat jumlah ini dibagi jumlah frekuensi. Seperti itu. Baik, itu untuk penjelasan untuk pertemuan terakhir. Berikut ada tugas, silahkan kalian kumpulkan di Google Classroom yang sudah tersedia. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.